Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Kebenaran Iman. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui channel Kebenaran Iman ini, sesama kami dapat pula merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita tentang bencana alam beberapa hari terakhir ini menghiasi semua media, baik media cetak, elektronik, dan dunia maya. Berita tentang terjadinya siklon tropis Saroja yang berdampak terhadap beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur. Ada banjir bandang, tanah longsor, jembatan-jembatan hancur, rumah-rumah roboh, dan hanyut terbawa banjir. Ada korban meninggal dan hilang, ribuan penduduk berlarian mencari tempat yang aman dan menjadi pengungsi. Tidak lama berselang, sebagian Jawa Timur digoyang oleh gempa magnitudo 6,1. Dilaporkan beberapa orang meninggal dan beberapa rumah rusak berat. Di Blitar, di Malang, dan Lumajang. Di kota-kota lain juga merasakan getarannya. Dan hanya beberapa menit setelah kejadian, berita-berita tersebut tersiar lewat sosial media. Kita pun terkejut. Bencana alam sering tidak terduga dan mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Bagi yang terdampak dalam bencana alam dapat mengakibatkan tekanan emosional, perasaan cemas, khawatir, dan sulit tidur, dan bahkan bisa mengalami depresi. Bencana alam dapat terjadi karena fenomena alam, bisa juga terjadi karena ketidakseimbangan alam yang disebabkan oleh manusia. Misalnya, tanah longsor terjadi akibat banyaknya penebangan hutan dan lain-lain. Bagi orang beriman, memandang fenomena alam yang terjadi tidak selalu disebabkan oleh faktor alamiah ataupun ulah manusia saja, melainkan ada intervensi Allah dengan maksud dan tujuan tertentu bagi umatnya.
Allah memakai alam untuk menegur agar kita introspeksi diri dan kembali bertobat. Alkitab mencatat ada banyak kejadian yang merupakan teguran dari Allah. Misalnya kisah Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 8, Kejadian 7 ayat 1 sampai 16. Terlepas dari apa penyebab bencana alam yang terjadi, namun Allah itu maha baik, sangat-sangat baik. Dia tidak akan meninggalkan umat-Nya begitu saja. Di dalam kitab Yeremia 33 ayat 7 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Yeremia pada masa yang sangat sulit di bawah Babilonia. Masa-masa Yerusalem dikuasai oleh Babilonia. Tuhan berbicara kepada Yeremia ketika gedung-gedung di Yerusalem hancur berkeping-keping. Tetapi janji Allah akan membangun kembali Yerusalem dan mengembalikan kemegahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah memulihkan Yerusalem, Dia pun pasti akan memulihkan saudara-saudara kita yang terdampak gempa dan banjir. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, karena kita yakin bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan. Allah adalah Allah yang setia, dan Ia tidak akan membiarkan umat-Nya mengalami kehancuran yang melumpuhkan mereka. Allah selalu menunjukkan belas kasihan kepada umat-Nya. Kita yakin pemulihan akan terjadi, dan pemulihan itu tidak akan setengah-setengah, tetapi pemulihan total. Manusia dan ciptaan lainnya akan turut dipulihkan Allah, karena kita tahu tidak ada yang dapat menahan janji Allah untuk melakukan pemulihan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Engkau menjadi tempat perlindungan yang teguh, sebagai pertolongan satu-satunya saat musibah dan bencana melanda. Biarlah mereka boleh lebih mengenal Engkau secara pribadi, agar mereka tahu bahwa sesungguhnya Engkau selalu ada untuk mereka. Pulihkan kehidupan mereka dengan memberikan sukacita. Kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan mereka lewat orang-orang yang Engkau pakai untuk menolong mereka. Lindungi kami juga ya Tuhan, agar kami terhindar dari bencana alam yang mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus, tempat perlindungan yang teguh, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya lewat channel Kebenaran Iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.